Hai semuanya, kembali lagi di video IPA kali ini dengan topik proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, untuk kuis hari ini kalian semua udah standby belum? Sebelum ke kuis hari ini, kita lihat dulu jawaban kuis minggu lalu. Ini dia pemenang kuis minggu lalu. Nah, untuk kalian yang masih belum memiliki kesempatan, tunggu ya, karena hari ini masih ada kuis loh. So, tetap disimak ya videonya. Seperti biasanya, persiapkan dulu buku cetak kalian dan alat tulis. Proses yang pertama yaitu proses penyerbukan. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui, bahwa benang sari itu adalah alat reproduksi jantan pada bunga, sedangkan putih adalah alat reproduksi betina pada bunga. Nah, di bagian kepala sari terdapat serbuk sari yang sifatnya sangat menempel. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih dinamakan penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari akan masuk ke saluran polen atau bulu serbuk sari, di mana serbuk sari yang mengandung sel jantan ini akan bergerak menuju ruang bakal biji. Nah, di bakal biji terjadilah proses pembuahan, yaitu peleburan sel jantan berupa sel sperma dengan sel betina berupa sel telur. Hasil pembuahan dinamakan dengan zigot yang akan berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Dan bakal buah nanti akan berkembang menjadi daging buah bersamaan dengan pembentukan biji. Sekarang yuk kita amati video berikut ini tentang jenis-jenis penyerbukan. Nah, yang pertama ada yang namanya penyerbukan sendiri. Serbuk sari dari satu bunga jatuh di kepala putih bunga itu sendiri. Kedua, ada yang namanya penyerbukan tetangga. Serbuk sari dari satu bunga jatuh di kepala putih bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, ada yang namanya penyerbukan silang. Serbuk sari dari satu bunga jatuh di kepala putih bunga lain dengan pohon yang berbeda tapi masih satu jenis tumbuhan. Nah, yang keempat ada penyerbukan bastar. Serbuk sari dari satu bunga jatuh di kepala putih bunga lain dengan berbeda pohon dan juga berbeda varietas atau jenisnya. Nah, Miss mau tanya dulu nih kepada kalian mengenai penyerbukan bastar. Misalnya nih, apakah serbuk sari dari tanaman mangga bila jatuh ke kepala putih tanaman rambutan bisa nggak terjadi penyerbukan bastar? Coba dipikir-pikir dulu, bisa apa enggak ya? Bagi yang menjawab tidak bisa, selamat, jawaban kamu benar. Nah, penyerbukan bastar ini adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putih pohon yang berbeda jenis. Nah, maksudnya pohon yang berbeda jenis di sini seperti apa? Yaitu pohon yang memiliki sifat atau karakter yang berbeda, tetapi masih satu suku tumbuhan yang sama. Misalnya nih, seperti sama-sama tumbuhan rambutan atau sama-sama tumbuhan mangga. Lebih jelas, boleh kalian lihat buku cetak ESPS IPA kalian di halaman 5 dan kalian garis bawahi ya arti dari masing-masing penyerbukan. Selanjutnya, yuk kita cari tahu siapa aja yang bisa membantu proses penyerbukan. Dibuka ya buku cetaknya di halaman 6. Nah, Miss mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya nih, serbuk sari padi sangat ringan sehingga mudah terbawa oleh angin. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, penyerbukan oleh hewan. Contohnya nih seperti lebah,
burung, kelelawar, dan masih banyak lagi hewan penyerbuk lainnya. Contoh penyerbukan oleh lebah. Bunga kembang sepatu adalah bunga yang sering dikunjungi oleh lebah. Nah, lebah akan mencari nektar yang ada di bunga dan kakinya tersebut akan menginjak benang sari. Nah, serbuk sari akan menempel di kaki lebah dan waktu lebah berpindah tempat, maka serbuk sari akan jatuh ke kepala putik. Selanjutnya adalah dengan bantuan manusia. Contohnya kita lihat pada tumbuhan vanili. Nah, mahkota bunga tumbuhan vanili memiliki struktur yang unik. Jadi, kita membutuhkan sebuah benda untuk mengambil serbuk sari yang ada di dalam benang sari. Lalu, kita menempelkan serbuk sari tersebut di atas kepala putik. Yang terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan air. Contohnya pada tumbuhan seroja atau tumbuhan lotus. Ketika ada air hujan ataupun air yang mengenai benang sari dan serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Nah, proses selanjutnya adalah penyebaran biji. Nah, jenis perantara penyebaran biji itu ada 5 yang dapat kalian cek di buku cetak kalian halaman ke-7. Yang pertama, dengan bantuan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk bidang pertanian ataupun secara tidak sengaja. Yang kedua, contohnya adalah burung J yang dapat membantu penyebaran berupa kacang. Contoh lain dapat kalian lihat di buku cetak kalian, itu ada hewan luwak ya, dengan penyebaran kopi. Tahu kan merek luwak white coffee? Yang ketiga, dengan bantuan gravitasi. Contohnya pada gambar ini adalah jatuhnya buah apel dari pohonnya. Yang keempat adalah dengan bantuan angin. Contohnya adalah tumbuhan dandelion yang bijinya itu sangat halus dan sangat ringan. Dan yang terakhir adalah dengan bantuan air, contohnya pada tumbuhan kelapa. Setelah penyebaran biji, proses selanjutnya adalah proses perkecambahan, di mana jika biji tersebut jatuh di tanah yang mendukung, maka biji akan berkembang menjadi kecambah. Kecambah itu adalah tumbuhan muda yang baru saja tumbuh. Oh ya, ingat dicatat ya catatan IPA kalian. Ini dia kuis yang kalian tunggu. Nah, kali ini kuisnya berlaku sampai jam 9 malam loh. So, pastikan kalian semua ikut ya. Good luck ya, and see you on the next video. Bye-bye.